Kembali lagi di Property Point bersama saya Safira Wardoyo dan kami masih membahas harga bangunan, rumah naik, backlog semakin tinggi. Saat ini sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua DPP REI Indonesia, Raymond Ardan Arfandi. Halo Pak Raymond. Pak Raymond, ini bagaimana nih? Seperti apa pandangan Anda sebagai pelaku sektor properti terkait besarnya angka backlog perumahan di Indonesia? Baik, kita berbicara mengenai backlog. Sebenarnya angka backlog ini menurut hemat kami ini kita belum pernah mendapatkan satu up to date-nya itu progresnya seperti apa gitu. Saya ingat Mhm. sekitar 10 tahun lalu pada saat saya menjadi ketua REI di Sulawesi Selatan, angka backlog itu sekitar 13 juta. Nah, sekarang itu menjadi berapa dan tiap tahun progresnya seperti apa itu kita belum pernah mendapatkan satu angka yang update-nya gitu ya. Jadi berbicara mengenai backlog ini memang Mhm. kita dan pemerintah sama-sama benar-benar harus membuat satu pola perhitungan kebutuhan rumah itu dengan metode yang tepat sehingga kita bisa mendapatkan sejumlah unit rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat kita sebenarnya berapa sih gitu loh. Seperti apa Pak? Kalau bisa dijelaskan lebih spesifik lagi. Ya, kalau kita berbicara backlog itu kan backlog artinya Mhm. kekurangan produksi rumah ya, ketersediaan rumah bagi masyarakat gitu ya. Nah, yang saya maksudkan di sini bahwa backlog ini bagi kami pengembang itu sebenarnya kita siap membangun berapa saja, tetapi posisinya di mana, di Mhm. daerah mana yang membutuhkan, tipe berapa yang membutuhkan itu kita sama sekali masih tidak mendapatkan data yang tepat. Makanya saya selaku organisasi itu selalu mengusulkan agar kita dan pemerintah sama-sama membuat satu database perumahan nasional. Ya, database perumahan nasional itu yang tentu harus dikoordinir oleh Kementerian PUPR dalam hal ini gitu loh Mbak. Ya, Baik. saya ambil contoh pembanding misalnya gini loh Mbak. Di Mhm. Kementerian PUPR itu kalau ditanyakan kepada Pak Menteri ada berapa kilometer jalan nasional, ada berapa kilometer jalan provinsi, mereka pasti bisa jawab. Tapi kalau kami tanya ada berapa unit rumah tipe 36, tipe 30, tipe 45 dan tipe sekian, apalagi yang dibutuhkan, kita sama-sama tidak pegang data yang akurat gitu loh. Baik, Pak Remon, ini dalam PP 12 tahun 2021, pengembang diminta membangun hunian berimbang. Ini apakah cukup memberatkan sebenarnya? Sebenarnya konsep itu menurut saya tidak memberatkan, bahkan bagus. Bagus untuk saling mengisi, menguatkan bersatu untuk menyediakan perumahan bagi kebutuhan rumah masyarakat Indonesia. Bagus. Hmm. Cuman menurut kami beberapa poin peraturan ini yang perlu disempurnakan menyesuaikan dengan keadaan lapangan. Ya, pola hunian berimbang 1, 2, 3 itu menurut kami itu benar. Itu kebijakan pemerintah yang benar. Cuma aplikasinya di lapangan yang benar-benar kita harus agak fleksibel, jangan terlalu kaku. Misalnya contoh gini loh Mbak, kita membangun satu perumahan, satu developer gede ya, dia membangun Mhm. satu tempat. Dia membangun juga 1.000 rumah mewah, 2.000 rumah menengah, dan 3.000 rumah sederhana. Itu jangan dipaksakan pada satu tempat. Ya, kalau dipaksakan pada satu tempat, itu pasti secara tata ruang tidak akan kena. Gitu loh. Jadi yang saya maksudkan tadi supaya kita lebih fleksibel, nggak ada masalah. Dia akan membangun di tempat lain, di daerah lain, di provinsi lain, hanya sisa regulasinya aja yang kita buat bagus gitu loh. Baik, kalau sejauh ini seperti apa sih Pak update-nya kalau untuk membicarakan hal tersebut? Win-win Sejauh ini solusinya memang seperti apa? ya kita ini kita sama-sama belum terlalu fokus atau terlalu concern. Baik saya lihat juga kementerian dulu ada dulu kan Kementerian Perumahan Rakyat. Waktu dulu ada Kementerian Perumahan Rakyat. Persoalan hunian berimbang ini adalah sesuatu hal yang sangat dijaga benar oleh kementerian pada saat itu ya. Mungkin pada saat itu mereka benar-benar fokus pada satu Kementerian Perumahan Rakyat. Tetapi untuk sementara ini saya lihat kalau di Kementerian PUPR belum ada satu sinergitas yang kuat bagaimana meramu, menjaga dan mensinergikan aturan ini sehingga betul-betul kita bersatu dan saling menguntungkan. Gitu loh. Pemerintah dapat kebutuhan perumahan yang dipenuhi, pengembang maupun pengusaha dapat produktivitas rumah yang memadai. Gitu loh. Baik, baik Pak Remon, pertanyaan terakhir untuk Anda nih, apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengatasi backlog perumahan? Ini seperti apa nih sinergi yang diharapkan oleh Nah, pengembang? inilah yang saya katakan tadi menarik bahwa kita Mhm. sama-sama bertanggung jawab atas tersedianya satu database perumahan nasional. Ya, sebenarnya pemerintah dengan seluruh perangkat yang ada itu menurut saya tidak terlalu sulit untuk membuat satu database perumahan nasional.
pemerintah dari pemerintah pusat turun kepada gubernur, gubernur kepada bupati, bupati, camat, lurah, sampai dengan kepala desa, RT, RW. Ini kalau mereka semua bekerja untuk melakukan semacam sensus kebutuhan rumah, menurut saya paling tidak database perumahan nasional itu kita sama-sama sudah punya. Jadi kami pengembang sebenarnya Mbak itu ditugaskan membangun di mana saja, jumlah berapa saja menurut kami siap. Tetapi yang salah kalau kami membangun ternyata di situ tidak ada pembelinya. Nah, sekarang kami merasa bahwa kami membangun, kami mencari lokasi sendiri, kami membangun sendiri, kami menjual sendiri gitu loh. Nah, kalau kita sama-sama sepakat untuk mengatasi backlog ini, sinergitas antara pemerintah dengan pengusaha itu harus sama-sama kita komitmenkan. Kita minta database dari pemerintah. Di daerah sini butuh rumah berapa? Misalnya contoh Mbak, di kabupaten ini ternyata berdasarkan database yang dibutuhkan, kabupaten ini membutuhkan 2.000 rumah sederhana. Ajak pengusaha, bangun, tempat saya butuh 2.000, silakan cari lahan, bangun. Ini ada datanya loh, butuh 2.000 gitu loh. Baik sekali. Terima kasih atas waktunya, Wakil Ketua DPP RI Indonesia Raymond Ardan Arfandi. Sehat dan sukses selalu untuk Anda.